Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang liabilities and owner equity. Kami ingin memperkenalkan diri. Saya Eka Setiawati dengan NIM 2020-1211-056 dan teman saya Andi Audi Nur dengan NIM 2020-1211-058 dan Medina Maharani dengan NIM 2020-1211-069. LO pertama itu membahas tentang proprietary and entity theory. Terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas. Yang pertama itu proprietary theory. Kepemilikan orang atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang. Maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Dapat dituliskan di dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan A dikurang L. Kepemilikan atau owner equity sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nilai P merupakan representasi dari kekayaan dari pemilik perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Sprague, balance sheet merupakan penjumlahan dari elemen-elemen yang membentuk kekayaan pemilik di dalam suatu rentang waktu tertentu, dengan fokus untuk mengumpulkan kekayaan dalam berbisnis yang juga merupakan peningkatan atas kepemilikan. Akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis. Aset melambangkan jumlah yang dimiliki oleh pemilik, sedangkan liabilitas merupakan kewajiban dari pemilik terhadap kreditor.
Konsep income dari berbisnis merupakan peningkatan dari kekayaan pemilik yang juga dapat diartikan sebagai return bagi pelaku bisnis. Pemilik atau perwakilan dari pemilik di dalam bisnis merupakan keputusan di dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran di dalam berbisnis merupakan bagian dari akun P. Kedua akun ini sengaja untuk dipisahkan agar dapat melihat keuntungan yang diterima di dalam proses berbisnis. Pendapatan meningkatkan kepemilikan. Sebaliknya, pengeluaran menurunkan kepemilikan. Seperti yang dikatakan oleh Pater, pencatatan double entry didasarkan pada ide bahwa pendapatan dan pengeluaran merupakan satu bagian dari kekayaan bersih. Akun yang meningkatkan kekayaan bersih meningkat berdasarkan kredit. Sebaliknya, akun yang menurunkan kekayaan bersih berdasarkan debit. Pendapatan bersih berasal dari kegiatan menghasilkan pendapatan serta perubahan nilai aset. Misalnya, nilai intrinsik dari surat kabar Mashead dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika dijual. Dalam kasus tersebut, argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui, meskipun perubahan kekayaan tersebut abstrak hingga pada saat surat kabar tersebut benar-benar dijual kepada pihak ketiga. Masalah akuntansi adalah mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai. Secara umum, praktik akuntansi saat ini didasarkan pada teori kepemilikan. Dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dividen dibayarkan kepada pemilik. Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Modal finansial lebih wajar bila menyangkut teori kepemilikan dibandingkan dengan modal fisik. Modal finansial menekankan investasi keuangan pemilik, sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik tanpa mempedulikan klaim kepemilikan. Pandangan hak milik tidak melihat perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas. Oleh karena itu, semua laba entitas dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Jika entitas memerlukan sumber daya tambahan, modal untuk itu tersedia dari sumber daya pribadi si pemilik. Akuntabilitas untuk pemilik adalah hal yang penting bagi perusahaan besar karena adanya kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas atau kepengurusan tidak seberarti pada perusahaan besar. Beda halnya dengan kontak pemegang saham dengan urusan perusahaan yang sangat minim.
Kebanyakan orang mengadopsi pandangan keuangan modal dan juga posisi yang diambil dalam praktek akuntansi konvensional tradisional. Yang kedua itu ada entity theory. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dengan identitasnya sendiri. Menurut Martin, ada dua asumsi untuk gagasan entitas akuntansi, yaitu yang pertama itu separation. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Dan yang kedua itu ada viewpoint, yaitu prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan untuk organisasi non-profit yang menyediakan. Yang pertama, laporan keuangan dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi. Dan yang kedua, prinsip dan prosedur akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepentingan tunggal seperti kepemilikan. Ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi adalah antara kepengurusan atau akuntabilitas. Versi tradisional dan teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, yaitu mereka yang menyediakan dana untuk entitas. Oleh karena itu, entitas harus melaporkan status dan konsekuensi dari investasi mereka kepada pemegang saham. Fokus akuntansi berdasarkan teori ini ialah pada persamaan antara aset dan modal. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus, melainkan berfokus kepada diri perusahaan itu sendiri. Next. Pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis. Aktiva sama dengan ekuitas. Neraca menunjukkan aset entitas yang Paton sebut mewakili pernyataan langsung dari nilai entitas dan ekuitas yang disebut sebagai ekspresi berbeda dari total yang sama. Aset milik perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan, bukan pemilik. Hal ini telah diargumenkan karena jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik saham harus dicatat. Tujuan ini mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktiva non-moneter. Karena total pada sisi kanan dari laporan keuangan harus sama dengan total di sisi kiri, setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik saham, perusahaan menginvestasikan dana dalam aset.
Next. Aset dan beban pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Mereka menyediakan jasa. Yang membedakannya hanyalah sebuah pertanyaan apakah jasa digunakan hingga habis atau akan digunakan untuk penggunaan masa depan. Karakteristik dasar dari pendapatan adalah pendapatan itu menciptakan aset lebih, sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset. Oleh karena itu, teori akuntansi seharusnya menjelaskan konsep pendapat atau penghasilan dan biaya dalam hal perubahan aset perusahaan bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Patton dan Littleton berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva, dan karena alasan inilah kenapa net income diletakkan pada retained earning. Para pemegang saham mendapatkan residual. Sisanya setelah para kreditur dibayar dalam hal terjadi likuidasi perusahaan. Penjelasan ini berkembang dari versi konvensional teori ekuitas. Penafsiran yang lebih baru melihat akun laba ditahan sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri. Pembayaran untuk penggunaan uang adalah biaya karena baik kreditur dan pemegang saham dianggap pihak eksternal. Oleh karena itu, bunga perubahan dan dividen serta pajak penghasilan adalah biaya-biaya bisnis. Mereka mengurangi jumlah ekuitas entitas memiliki dalam dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa baik teori kepemilikan dan teori entitas memiliki pengaruh dalam praktik. Teori akuntansi konvensional didasarkan pada konsep entitas dan laporan keuangan mencerminkan pandangan entitas. Dengan berfokus pada dividen dan laba bersih per saham, perusahaan memperdagangkan saham mereka sendiri yang menunjukkan bahwa pasar menerima bahwa mereka adalah entitas yang terpisah. Namun, pandangan hak milik juga memiliki pengaruh sendiri. Next. LO2 yaitu membahas tentang liabilities definite. Kewajiban adalah hutang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Dua komponen utama di dalamnya yaitu yang pertama, adanya kewajiban masa kini yang memerlukan penyelesaian di masa mendatang. Yang kedua, hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu yang lain. Yang pertama itu membahas present obligation. Definisi dari ASB Framework menyatakan bahwa liabilities diharapkan dapat menyebabkan terjadinya outflow dari manfaat ekonomi. Definisi ini berfokus pada future event dalam artian pengorbanan sebenarnya belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasari hal ini adalah bahwa obligasi telah ada dalam hubungannya pengorbanan di masa depan. Sebagai contoh, utang dagang adalah current
obligation yang muncul dari provisi jasa pihak lain. Dalam paragraf 62 di IASB Framework, diakui bahwa settlement dari obligasi bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pembayaran kas, transfer aset selain kas, provisi jasa, penggantian obligasi dengan obligasi lain, konversi obligasi menjadi ekuitas, atau kreditor melepaskan obligasi yang bersangkutan. Dalam berbagai metode penyelesaian obligasi, hanya ada dua yang disebutkan di awal yang tentunya terlibat terhadap outflow aset. Sebagai contoh, utang dagang akan diselesaikan oleh pembayaran kas atau outflow aset, sedangkan kewajiban untuk unearned revenue atau pendapatan dibayar di awal akan diselesaikan dengan provisi barang atau jasa. Next. Yang kedua itu ada past transaction. Hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban. Peristiwa masa depan tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara kontekstual, termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada hutang selama barang belum diterima. Maka peristiwa masa lalu yang dimaksud bukanlah saat pemesanan barang, namun saat penerimaan barang. Ketika sebuah perusahaan pertambangan mengumumkan penambangan, apakah saat itu juga perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban kini untuk memulihkan situs tambang? Jawabannya adalah iya. Kewajiban kini tersebut muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yaitu penandatanganan kontrak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audi. LO3, Liability Recognition. Next. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keterpautan, dan keterukuran dipenuhi. Kriteria umum ini tidak operasional, sehingga diperlukan kaidah pengakuan sebagai penjabaran teknis kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban dapat diakui atau dibukukan. Kriteria pengakuan kewajiban ialah next. Yang pertama ada ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan berpautan informasi. Faktur pembelian atau invoice dan tanda penerimaan barang atau receiving report merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban. Jadi,
Kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstruktif atau demi keadilan. Next. Yang kedua itu ada keterterapan konsep dasar konservatisme. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme terapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisme adalah rugi dapat segera diakui, tetapi tidak demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera, sedangkan aset tidak. Yang ketiga ada ketentuan substansi ekonomik transaksi. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Utang sewa guna atau lease obligation dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik dalam transaksi sewa guna tersebut. Dalam hal ini, kewajiban dapat atau bahkan harus diakui kalau secara substantif sewa guna tersebut sebenarnya adalah pembelian angsuran, yaitu memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi. Next. Yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti atau probable yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomik masa datang, tapi juga pada jumlah rupiahnya. Next. Yang kelima ada kaidah pengakuan kewajiban. Yang pertama itu pada saat penandatanganan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Dalam hal kontrak, eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya atau to perform. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Yang ketiga, ada bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Yang keempat, pada akhirnya periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyelesaian, pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual atau dengan nama lainnya accrued liabilities. Next. Kriteria pengakuan kewajiban bergantung. Yang pertama itu ada aset cukup pasti turun nilainya. Yang kedua, kewajiban cukup pasti timbul. Ketiga, kejadian yang menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi. Yang keempat, jumlah keharusan dapat diestimasikan dengan cukup layak. Next. Yang keempat itu ada liability LO4, ada liability measurement. Next. Berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk kewajiban adalah biaya historis. Pengukuran fair value digunakan pada pengukuran awal transaksi yang melibatkan kewajiban dalam hubungannya
dengan IAS 17 sewa atau lease, IAS 39 pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, IFRS 2 setoran saham berbasis, IFRS 3 penggabungan usaha. Kewajiban yang timbul dalam finance lease diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa atau nilai kini dari present value pembayaran sewa minimum jika lebih rendah. Di tahun-tahun berikutnya, kewajiban diukur berdasarkan metode biaya diamortisasi, yaitu biaya dari kewajiban pada awal disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Saldo kewajiban adalah berdasarkan metode tingkat bunga efektif amortisasi. Dalam hal sewa pembiayaan, standar yang memberikan panduan yang jelas untuk menentukan nilai kewajiban sewa guna usaha. Namun, dalam kasus lain, pengukuran nilai wajar kewajiban hadir beberapa tantangan. Sebagai contoh, bagaimana kita memperkirakan nilai wajar suatu kewajiban yang tidak ada nilai pasar. Next. Employee Benefit Pension Superannuation Plans. Pada beberapa negara, iuran pensiun ditetapkan oleh atasan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun adalah suatu badan hukum, terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun mungkin iuran atau non-iuran. Untuk dana imbalan pasti, jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan setidaknya sebagian fungsi dari gaji karyawan akhir atau rata-rata. Sebaliknya, suatu iuran pasti dana membayar jumlah yang adalah fungsi dari kontribusi dibuat untuk dana tersebut. Dana pensiun dapat seluruhnya dibiayai, sebagian didanai atau tidak didanai. Sepenuhnya didanai rencana memiliki kas yang cukup atau investasi untuk memenuhi kewajiban dana untuk anggota. Sebaliknya, rencana didanai tidak memiliki uang tunai atau investasi untuk menutupi potensi pembayaran di bawah rencana. Sejauh yang jumlah yang diselenggarakan, dipercaya, dan yang dibayarkan ke dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban berdasarkan program saat mereka jatuh tempo. Dana pensiun adalah kekurangan dana. Next. Dana pensiun adalah badan hukum yang terpisah. Mungkin akan dianggap bahwa komitmen tidak didanai. Rencana bukan merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan atasan yang membayar ke dana pensiun. Namun, bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang adil untuk memenuhi komitmen tidak didanai. Masalah lainnya berkaitan dengan kapan harus mengakui kewajiban untuk pensiun dibayarkan, yaitu yang pertama, sebagai jasa karyawan yang membuat gagasannya bahwa pembayaran adalah bentuk kompensasi yang diterima oleh karyawan pada saat pemberian jasa, namun dibayarkan di masa depan setelah pensiun. Yang kedua, ketika karyawan pensiun. Yang ketiga, bila dana yang dibutuhkan untuk membuat pembayaran berdasarkan program pensiun. Dana pensiun dapat dianggap sebagai janji entitas untuk memberikan pensiun kepada karyawan
sebagai imbalan jasa masa lalu dan saat ini. Manfaat pensiun adalah bentuk kompensasi ditawarkan oleh perusahaan dalam pertukaran untuk pelayanan oleh karyawan yang telah memilih, baik implisit maupun eksplisit. Untuk menerima kompensasi yang lebih rendah saat pembayaran pensiun di masa depan, manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan dan biaya dicatat selama bertahun-tahun merupakan sebagai bentuk imbalan jasa yang telah diberikan. Next. Provisions and contingencies. Ketentuan dan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur. Maaf, bentar guys. Oke. Udah belum? Udah. Ketentuan dan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan masa depan. PSAK 37 penyediaan, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi mengakui tumpang tindih definisi dalam ayat 12. Ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena mereka tidak yakin dalam waktu atau jumlah, mencoba untuk membedakan antara sekarang, masa depan, dan potensi atau kontingen, kewajiban tidak sesederhana mungkin muncul. Perbedaan ini tergantung tingkat besar pada sifat bahkan masa lalu tersebut. IAS 37 atau AASB 137 ayat 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai A. Kewajiban kemungkinan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi hanya oleh terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan, pasti tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Yang B. Kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena next. Satu, kemungkinan tidak mengakibatkan arus keluar sumber daya dan manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Kewajiban dan ketentuan diakui hanya jika ada kewajiban kini, adanya kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban, dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa kewajiban kontingensi yang tidak diakui dalam laporan keuangan PSAK 37 dikaji oleh IASB sebagai bagian dari proyek kewajiban. Salah satu proposal adalah untuk menghilangkan ketentuan, syarat, dan kewajiban kontingensi, menggantinya dengan kewajiban non-finansial. Next. Owner's equity. Ekuitas pemilik merupakan aktiva bersih, aktiva dikurangi kewajiban dari entitas. Dengan demikian, pemilik ekuitas sebagai pemilik klaim terhadap aktiva bersih entitas. Ekuitas pemilik mewakili kepentingan pemilik atau modal dalam perusahaan. Kerangka mendefinisikan ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan
setelah dikurangi semua kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas pemilik tidak punya kewajiban untuk pengalihan aset, namun dapat klaim sisa. Selanjutnya, hal itu tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, definisi aset dan kewajiban yang harus disepakati sebelum definisi ekuitas dapat diselesaikan dan diterapkan dalam arti teoritis atau praktis suara. Sebagai hasil dari sifat residu, jumlah yang ditampilkan dalam neraca sebagai mewakili ekuitas tergantung pada tidak hanya aset dan kewajiban yang diakui, tetapi juga bagaimana mereka diukur. Next. Ada dua fitur penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik, yaitu 1. Hak para pihak, 2. Pengaturan substansi ekonomi. Hak hukum adalah pertimbangan yang sangat penting, namun mereka tidak boleh menjadi dasar satu-satunya perbedaan antara kreditur dan pemilik. Sudut pandang hukum terlalu sempit, fokusnya dalam mencapai tujuan penggunaan keputusan akuntansi. Oleh karena itu, substansi ekonomi juga harus dipelajari. Next. Right of the parties. Hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik didapatkan karena hukum atau peraturan perusahaan terkait. Secara sah, kreditor memiliki klaim terhadap pemilik dalam kepemilikan tunggal atau persekutuan. Sedangkan dalam perusahaan, kreditor memiliki klaim terhadap perusahaan. Bagaimanapun dalam teori akuntansi, tidak peduli bagaimana bentuk hukum sebuah organisasi, entitas diakui sebagai unit akuntabilitas. Oleh karena itu, kreditor memiliki klaim terhadap entitas dan juga asetnya. Berikut ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor. Yang pertama, penyelesaian atas klaim kreditor dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui transfer aset atau barang atau jasa. Penyelesaian klaim kreditor merupakan prioritas utama dibandingkan hak-hak pemilik jika terjadi likuidasi. Next. Harus diingat bahwa klaim yang dimiliki kreditor itu terbatas untuk jumlah tertentu, yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan terms of agreement. Sebaliknya, pemilik hanya memiliki residual interest. Meskipun dengan pengaturan kontrol yang berbeda, pemilik dapat memiliki prioritas yang berbeda dalam pengembalian modal atau the return of the capital. Aspek lain yang membedakan hak antara kreditor dan pemilik adalah hak atas penggunaan aset atau pengoperasian perusahaan. Kreditor tidak memiliki hak atas penggunaan aset perusahaan selain yang ditentukan dalam kontrak. Selain itu, kreditor juga tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan bisnis, kecuali dengan secara tidak langsung dalam beberapa kasus. Contohnya, kreditor dapat mempengaruhi perusahaan dengan membatasi return earnings atau sejumlah aset tertentu tidak dapat dijual sebelum mendapatkan persetujuan dari kreditor. Di sisi lain, pemilik mempunyai hak atau otoritas untuk menjalankan perusahaan. Next. Liabilities dan owner's equity melambangkan klaim terhadap entitas. Semua klaim terhadap entitas memiliki resiko kerugian. Namun, resiko kerugian kreditor sedikit lebih rendah dibandingkan resiko kerugian pemilik. Pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan. Perbedaan utama antara kreditor dan pemilik ialah kreditor memiliki hak atas settlement, sedangkan pemilik memiliki hak atas pembagian profit. Perbedaan tersebut mencerminkan resiko ekonomi dan timbal balik dari kedua jenis klaim. Kreditor menanggung resiko yang lebih rendah dan mendapatkan timbal balik dengan pengembalian yang relatif tetap atau fixed return,
sedangkan pemilik menanggung resiko yang lebih tinggi dan dengan demikian mendapatkan timbal balik dengan pengembalian atau lebih sering meningkat melalui partisipasi mereka dalam pembagian keuntungan. Figur berikut ini menjelaskan hubungan antara substansi ekonomi, economic substance, dengan hak-hak rights yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik. Next. Next nih. Pemilik atau wakilnya, agen, memiliki kendali atas akuisisi, komposisi, penggunaan, dan disposisi aset perusahaan. Mereka memiliki kendali atas pengoperasian dan bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan serta keberlangsungan dan profitabilitasnya. Pada umumnya, pemilik menyerahkan hampir seluruh tanggung jawab dan kendali tersebut kepada direktur dan manajer atau agen. Bagaimanapun, konsep ini memiliki kelemahan. Pengakuan atas owner's equity menggunakan teori proprietary yang tidak cocok ketika diterapkan kepada perusahaan besar. Next. Concept of capital. Akuntansi untuk ekuitas pemegang saham dipengaruhi oleh ketentuan hukum. Sebagai contoh, hukum bisnis Inggris dan Australia membuat undang-undang mengenai akuntansi untuk modal. Konsep yang paling krusial adalah ketentuan mengenai capital maintenance, yaitu perusahaan dituntut untuk mempertahankan keutuhan modal dasarnya. Framework mengakui bahwa perusahaan mempertahankan keutuhan modal dasarnya atau tidak merupakan sebuah fungsi, bukan hanya sebagai definisi ekuitas sebagai hak residu suatu entitas, melainkan juga konsep of capital. Modal dapat dikonseptualisasi sebagai the invested money, invested purchasing power, atau kapasitas produktivitas sebuah entitas. Modal dapat diukur dalam nominal mata uang atau skala daya beli sesungguhnya. Framework tidak memberikan arahan mengenai modal mana yang paling sesuai, namun dijelaskan di paragraf 108 dan 109 bahwa perusahaan harus mempertahankan jumlah yang berbeda atas sumber dayanya untuk mempertahankan konsep dan pengukuran modal yang berbeda. Next. Tujuan lain dari capital maintenance adalah melindungi kreditor dengan menyediakan bantalan atau penyangga. Sebagai contoh, misalkan perusahaan A memiliki modal sebesar 100 juta rupiah jika total aset sebesar 1 miliar rupiah, maka besarnya kewajiban sebesar 900 juta. Berikut ini adalah penghitungannya. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal, yaitu 1 miliar rupiah ditambah 900 juta rupiah. 1 miliar rupiah sama dengan 900 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah. Jika perusahaan A harus mengalami likuidasi dan aset perusahaan hanya dinilai sebesar 800 juta rupiah, perusahaan A masih mampu untuk membayar kewajibannya kepada kreditor. Hal ini dikarenakan perusahaan A masih memiliki modal sebesar 100 juta rupiah. Tanpa modal tersebut, kreditor tidak akan mendapatkan bayarannya secara penuh dari perusahaan A. Modal memang bukanlah sebuah jaminan dalam perlindungan kreditor,
namun membantu memberikan sedikit rasa aman kepada kreditor. Next. Classifications within owner's equity. Pemisahan antara contribute dan earn capital ternyata berguna bagi para akuntan. Contributed capital merupakan modal yang diserahkan secara langsung oleh pemilik untuk keberlangsungan perusahaan invested, sedangkan earned capital adalah modal yang berasal dari profit. Didapatkan oleh perusahaan seiring dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan reinvested. Logikanya adalah memisahkan modal yang telah diinvestasikan secara langsung dengan modal yang diinvestasikan kembali. Contributed capital itu untuk financing transactions. Return earnings atau unappropriated profit meningkatkan earned capital. Namun, demarkasi antara contributed dan earning capital tidak bisa dipisahkan secara tegas dikarenakan tidak ada transaksi yang benar-benar sesuai atas dua kategori tersebut. Sebagai contoh, dividen yang telah dibayarkan mencerminkan bahwa ada perubahan klasifikasi dari earned menjadi contributed capital. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Medi. Yang selanjutnya LO5, Challenge for Standard Setters. Tantangan bagi penetapan standar akuntansi. Tantangan bagi penetapan akuntansi tentang liabilitas dan ekuitas pemilik. IASB saat ini memiliki beberapa proyek yang dapat mempengaruhi definisi, pengakuan, dan pengukuran kewajiban, kerangka konseptual, instrumen keuangan, ketentuan, serta hak-hak karyawan. Contohnya, IAS 37 tentang provisions, contingent, liabilities, and contingent assets, dan IAS 19 employee benefits sebagai bagian dari kewajiban. Tujuan dari proyek ini yaitu IAS 37 dan IAS 19 adalah untuk menyatukan standar IASB dengan US GAAP dan untuk meningkatkan standar saat ini dalam kaitannya dengan identifikasi dan pengakuan kewajiban. Untuk mengilustrasikan tantangan yang dihadapi para pembuat standar, kita akan mendiskusikan 3 topik utama yang sesuai dengan chapter ini. Yaitu yang pertama, debt versus equity. Sesuai dengan kriteria definisi dan pengakuan yang telah kita bahas di chapter ini, yaitu saham yang telah diterbitkan kepada investor, termasuk bagian dari equity, sedangkan pinjaman dari kreditor diklasifikasikan sebagai liabilities. Lalu, bagaimana dengan akun yang memiliki hybrid instrumen? Contohnya, saham preference yang dianggap sebagai bagian dari modal dan diklasifikasi sebagai equity. Namun, saham preference juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan liabilities, yakni memiliki penerimaan yang tetap, tidak memiliki partisipasi dalam pembagian dividen, lebih ke arah specific rate, memiliki prioritas lebih utama dibandingkan dengan saham biasa dalam pengembalian modal, dan pada umumnya tidak memiliki hak voting.
Meskipun saham preference diklasifikasikan sebagai equity, namun saham preference juga memiliki definisi dari liabilities. IAS 32 per AASB 132 paragraf 18 mengatakan bahwa saham preference yang memberikan penerimaan tetap atau yang telah ditentukan untuk masa mendatang dikategorikan sebagai financial liabilities. Sebuah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang instrumen untuk dikembalikan dan diganti dengan cash atau financial asset lainnya dikategorikan sebagai financial liabilities. Lalu ada extinguished debt. Hutang dapat diselesaikan dengan cara membayar lunas atau memberikan jasa kepada kreditur. Namun, bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur dapat menghapuskan hutang debitur. IAS 32 per AS B132 membahas hal ini, yaitu memungkinkan debitur untuk menghapus hutang dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau hutang hanya jika entitas tersebut diperbolehkan secara hukum. Yang kemudian employee shares. Para akuntan berdebat apakah pembayaran karyawan dalam bentuk gaji dimasukkan ke dalam beban atau tidak. Isu lainnya adalah pemberian upah karyawan dalam bentuk saham perusahaan dikategorikan ke dalam liabilities atau equity. Bila termasuk ke dalam liabilities, economic benefit, apa yang akan dikorbankan? Bagi mereka yang berargumen employee shares, menciptakan expense, dan liabilities berpendapat bahwa para karyawan mendapatkan sesuatu yang bernilai. Oleh karenanya, ada cost oleh perusahaan. Cost inilah yang dianggap sebagai beban, dan liabilities ada sampai dilunasi dengan hutang dan ekuitas bertambah. Bagi mereka yang berpendapat employee shares tidak menciptakan expense, mereka beranggapan employee shares tidak lebih menciptakan additional shares. Sebaliknya, para shareholder lah yang mengalami penurunan nilai saham. ASB telah memutuskan untuk memperlakukan imbalan dalam bentuk saham ke dalam beban. IFRS 2 per AASB 2 mengatakan pembayaran dalam bentuk saham dibedakan menjadi dua cash settled dan equity settled. IFRS 2 atau AASB 2 juga mengarahkan pelakuan yang berbeda untuk fair value yang berhubungan dengan cash settled dan equity settled. Nilai wajar dari equity settled ditetapkan pada tanggal pemberian, sedangkan perubahan berikutnya diabaikan. Dan sedangkan untuk cash settled di-adjust di tiap periodenya. Yang kemudian issue for auditor. Lengkapnya, liabilities yang diakui, pengungkapan note, dan obligasi lainnya merupakan salah satu isu yang dihadapi para auditor. Mereka wajib mengumpulkan bukti bahwa account payable, accrual, dan other liabilities disajikan secara benar. Auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan waktu, di mana liability yang ada sebelum akhir periode tidak dicatat oleh entitas sampai dimulainya periode baru. Dengan uji cut-off, para auditor dapat mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Pengenalan IFRS 2 per AASB berbasis pembayaran shares
meningkatkan panduan otoritas untuk auditor saat menilai kewajaran dari nilai fair value yang diberikan. Standar menyatakan bahwa fair value yang dapat ditentukan baik oleh nilai saham yang diberikan atau dengan nilai barang atau jasa yang diterimanya. Lalu yang kemudian L6 yaitu issue for auditor. Lengkapnya, liabilities yang diakui, pengungkapan not dan obligasi yang lainnya merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh para auditor. Jadi mereka wajib mengumpulkan bukti bahwa account payable itu accrual dan order disajikan secara benar. Dan auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan waktu. Di mana liability yang ada sebelum akhir periode tidak dicatat pada entitasnya sebelum dimulainya periode baru. Dan dengan uji cut-off, para auditor dapat mengumpulkan bahwa transaksi dalam periode yang tepat. Jadi pada IFRS 2 per ASB itu, pembayaran shares-nya itu meningkatkan panduan otoritas yang untuk auditornya saat menilai kewajaran dari nilai fair value yang diberikan. Dan standar menyatakan bahwa fair value dapat ditentukan baik oleh nilai saham yang diberikan atau dengan nilai barang dan jasa yang diterimanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.